hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri, benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu sebagai bentuk sikap tegas. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghargaan. Terima kasih. Luar biasa. Selamat malam. Pernyataan Kapolri di Komisi 3 DPR Senin lalu sangat tegas dan menolak berada di bawah kementerian. Malam ini, Satu Meja The Forum akan membahasnya. Untuk membahas tema ini, sudah hadir di studio Kompas TV, Bapak Arianto Sutaji, staf Kapolri, staf ahli Kapolri. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Ada Gus Abdullah, ketemu lagi, anggota Komisi 3 DPR. Selamat malam. Kemarin bertemu langsung dengan Kapolri di rapat kerja. Ada juga Ibu Dr. Ambar Wulan, sejarawan kepolisian. Selamat malam. Malam, Mas. Dan last but not least ada Mas Bambang Rukminto, pengamat kepolisian. Saya langsung ke Pak Arianto. Pak, Kapolri emosional sekali menyampaikan itu di dalam rapat kerja Komisi 3 dengan agenda yang sebetulnya bukan bicara soal kedudukan kepolisian. Sebetulnya pesan ini untuk siapa, Pak Arianto sebagai? Saya kira itu luapan daripada suatu himpitan yang selama ini diderita oleh Pak Kapolri ya. Pak Kapolri sebagai pimpinan tertinggi dari para polisi, kan sekarang ini kan polisi kan di banyak tekanan bahwa polisi harus direformasi dan sebagainya. Kemudian ada komisi reformasi. Bahkan di antaranya yang terdengung keluar itu yang akan direformasi adalah semuanya, kan gitu kan statusnya gitu kan. Kedudukannya ya. Gitu. Padahal selama ini ya pemahaman kami polisi itu kemarin begitu ada tuntutan komisi reformasi polisi aja, bentukan kita presiden. kan menjawab bukan komisi reformasi polisi tapi transformasi polisi karena kita sudah melakukan reformasi sejak dulu. Yang belakangan ini menurut kami semua polisi itu merasa ya Pak ya bahwa kita itu sudah selama di dalam periode setelah Undang-Undang Nomor 2 itu saya pribadi sebagai pengamat sejak saya tahun 71 saya sudah jadi polisi ya Pak ya, itu memang selama ini kedudukan polisi di bawah presiden ini menurut kami itu udah paling efektif gitu. Nah kemudian kan ada desakan untuk di bawah menteri gitu kan. Nah Pak Kapolri merasa bertanggung jawab itu Pak. Kalau sampai itu terjadi, itu kan tanggung jawab beliau kan selama ini kan. Makanya beliau mumpung ada di depan DPR, beliau memperjuangkan bahwa kami ini berusaha memperbaiki diri ya Pak itu. Tapi tidak harus kemudian kami harus dipindahkan kepada struktur yang lain karena itu berarti tidak disoal lagi soal kedudukannya. Ya, jadi itu tadi Pak. Strukturnya sudah bagus ya untuk kelembagaan, untuk profesionalitas, hanya untuk mentalitas itu memang belum masuk. Makanya kita merasa bahwa yang lemah bagi kita adalah kultural. Makanya itu kalau mau reformasi mestinya sasarannya ya itu gitu, bukan sampai pada kulturnya. Kurang lebih itu Pak. Ini mumpung lagi di depan DPR, Pak Kapolri. Momentum yang bagus gitu kan? Ya momentum di DPR. Karena selain itu nanti nggak ada kesempatan lagi Pak untuk beliau menyampaikan. Artinya persoalannya lebih kepada kultural ketimbang ya yang kekurangan polisi di situ kan. Kalau mau direformasi itu. Gus Abduh sebagai anggota Komisi 3 ada di situ. Ini sebenarnya pernyataan Kapolri yang sangat emosional menolak tegas itu atas pertanyaan dari anggota DPR dalam rapat kerja atau ya memang spontan Pak Kapolri menyampaikan seperti disampaikan oleh Pak Arianto? Ya apa yang disampaikan beliau ini ya rentetan panjang sebenarnya. Rentetan panjang tekanan terhadap
lembaga kepolisian. Ya kita Tekanan terhadap lembaga kepolisian. Dari siapa? ya kita lihat dari Agustus kemarin, terus Peristiwanya 25 Agustus maksudnya, dari demo besar. Agustus, Oke. terus statement terakhir bahwa tim reformasi kepolisian yang dibentuk oleh Presiden akan memberikan rekomendasi di akhir bulan ini kan. Nah, dari situlah isunya bahwa lembaga kepolisian ini mau dipindah ke bawah kementerian atau bagaimanapun. Sebelum sampai ke sana, artinya itu inisiatif dari Kapolri ya, bukan ada janjian dulu dengan Komisi 3 nanti akan disampaikan di forum Nggak ada. rapat kerja. Nggak ada Betul-betul sama sekali. luapan. Nggak ada sama sekali. Kekhawatiran kita kan begini, memang Wakapolri sendiri kemarin ketika awal pembentukan panja reformasi kepolisian, pengadilan dan kejaksaan sudah mengakui kok kalau kepolisian ini banyak kekurangan, bahwa makan statement beliau itu viral, masyarakat lebih milih menghubungi damkar daripada polisi. Ya, berarti kan di internal sendiri sudah mengakui mereka terbuka untuk berbenah diri gitu loh. Nah, oleh karena itu kita sebagai DPR fungsinya pengawasan, legislasi dan penganggaran. Itu yang kita bisa lakukan. Pengawasan ketika memang perlu untuk reformasi undang-undang revisi undang polisian. Ya, itu kan lagi kita coba nih mendengarkan semua keluhan masyarakat, bukan hanya di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan. Itu yang sedang kita lakukan. Gitu. Kalau ada koreksi di internal terkait kultur, oke lah, dan pengawasan dari DPR oke lah. Enggak, saya ingin memastikan bahwa apa yang disampaikan Kapolri itu betul-betul spontan dan memang didukung oleh DPR ya. Kalau Tidak ada pertanyaan itu. Tidak ada pertanyaan. Betul-betul itu. inisiatif dari Betul-betul seorang dari Kapolri. inisiatif dari Pak Kapolri. Oke. Tapi ya kemarin karena rentetan panjang, mungkin tekanan dan teman-teman DPR solid untuk mendukung itu karena ada statement bahwa rekomendasi akan diberikan akhir bulan ini. Gitu. Oke. Mas Bambang, saya sampai titik darah penghabisan, ikutin ya. Artinya Pak Kapolri disampaikan bahwa semua jajaran tolong perjuangkan ini, bahwa kedudukan Polri harus tetap di bawah Presiden. Sebagai orang yang selalu memberikan masukan, kritikan, bahkan saya melihat ada beberapa kalimat yang tegas soal reformasi dimulai dari pucuk pimpinan. Anda melihat apa yang disampaikan oleh Kapolri ini bagian dari antisipasi karena ada rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh tim bentukan Presiden? Ya bisa jadi ya, tapi pernyataan yang disampaikan Kapolri kemarin bagi saya mungkin dan kawan-kawan civil society ini ngeri-ngeri sedap juga. Ngeri-ngeri sedapnya gimana? Iya, sampai titik darah penghabisan itu siapa yang akan menghabisi ya seperti itu kan. Jadi ini ungkapan. iya, Anda melihatnya lebih dari itu bahwa seorang jenderal problemnya kan bukan hanya ini adalah pernyataan Kapolri yang bisa diterjemahkan di bawah berbeda seperti itu. Saya menyadari bahwa itu ungkapan emosional Kapolri lah, bahwa ini adalah problem yang serius seperti itu, dan saya mengapresiasi yang disampaikan Kapolri kemarin malahan karena baru pertama kali ini Kapolri setegas itu. Makanya saya juga sama melihat. tegas banget. Cuma ya ada yang kalau orang Jawa bilang keladuk lah, kelebihan lah, berlebihan kalau sampai titik darah penghabisan ini. Tadi yang disampaikan Gus, siapa yang menekan Polri sih sebenarnya? Artinya kan ini sangat luas sekali ini. Jangan-jangan yang menekan civil society ya seperti itu, atau pihak lain. Kalau civil society rasanya tidak. Ada satu pernyataan dari Kapolri yang mengatakan bahwa saya menerima juga pesan WhatsApp yang intinya menawari saya posisi Menteri Kepolisian dan saya tolak. Artinya nggak mungkin loh. Nggak mungkin civil society menawarkan posisi. Betul. Dan ini ada datang dari struktur kekuasaan. Betul. Anda melihat? Iya, kalau seperti itu memang berarti ada sinyal-sinyal memang akan diarahkan ke sana gitu. Tapi kalau saya melihat komisi reformasi yang dibentuk Presiden kemarin, terlalu jauh lah ke arah sana, Mas. Oh, terlalu jauh. Terlalu jauh lah. Karena posisi Polri di bawah Presiden itu kan ketetapan MPR, ketetapan MPR 7 tahun 2000. Ya. Jadi mau merubah kemana? Nggak mungkin, terlalu jauh. Lalu apa yang membuat Kapolri se-emosional itu? Ya apalagi seorang Kapolri punya data intelijen yang valid lah harusnya, punya bocoran lah. Kalau saya dia melihat, menggunakan momentum. Betul. Kalau saya melihat ya ini
panggung politik. Panggung saja. politik. Panggung politiknya kawan-kawannya Gus ini. Enggak pasti, tapi kan tetap ada yang harus dipertaruhkan kan. Artinya seorang Kapolri menyampaikan itu, apalagi tadi disampaikan Gus Abduh, tidak ada itu pertanyaan itu, tapi lebih kepada spontanitas Kapolri dan ternyata ada sasarannya karena ditawarin itu. Ya, problemnya kan kalau di dalam politik kan tidak hanya sekedar sesuatu yang eksplisit, Oh, oke. ada pesan-pesan yang lain gitu. Pada siapa itu tentu Kapolri sendiri yang tahu. Oke, gitu. oke. Sekarang saya ke Bu Ambar. Bu Ambar, dari perspektif sejarah, secara historis kedudukan kepolisian ini sepanjang mulai dari pra kemerdekaan sampai dengan kemerdekaan, sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Listio bahwa polisi berada di bawah presiden itu adalah amanat reformasi, undang-undang. Itu dulu secara historical gimana sih sebetulnya? Masalah kedudukan kepolisian, terutama Polri, itu sejak Indonesia merdeka ini selalu menjadi permasalahan ya. Oh, sejak Dan dulu sudah ada jadi dinamikanya persoalan. lah, Oke, ya. oke. Ada dinamika historisnya. Jadi kalau boleh saya insight ke belakang ya, Ya. sejak Indonesia merdeka dari 17 Agustus 1945 hingga 1 Juli 1946, ini ada satu perubahan kedudukan di mana sebelum 1 Juli Indonesia merdeka sampai 1 Juli itu kedudukan kepolisian itu dibagi di dalam beberapa kewenangan. Jadi saat itu menggunakan sistem Hindia Belanda. Hindia Jadi Belanda. terbagi menjadi Polri kepolisian ada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Oh, sempat ada di Ya, bawah Kementerian ya. Dalam Negeri, di zaman Hindia Belanda. Ya, Oke. dan itu digunakan dipakai lagi sistem itu di masa Indonesia merdeka sampai 1 Juli. Nanti 1 Juli ada perubahan lagi kan. Gitu ya. Saya bicara di durasi itu, Ya, periode itu. periode sebelum Ya. kemerdekaan. Jadi dibagi menjadi 3 kewenangan, ada di bawah Kementerian Dalam Negeri dengan kewenangannya itu terbatas dalam konteks administrasi saja. Kemudian di bawah kepolisian, di bawah Kejaksaan Agung, kalau di zaman Hindia Belanda namanya Prokur General ya, itu memimpin polisi preventif dan represif. Jadi operasional itu di bawah Kejaksaan Agung. Sekali lagi bahwa kepolisian di bawah Kementerian Dalam Negeri itu hanya terbatas kewenangannya pada masalah-masalah administrasi, ya. Dan yang ketiga, bahwa peninggalan zaman Jepang itu polisi kan ada di daerah-daerah juga ya, itu di bawah residen. Jadi setiap pimpinan di daerah, di wilayah itu punya polisi sendiri. Oh, jadi dia bisa di bawah pimpinan kepala daerah lah kira-kira. Ya, dia bisa sempat juga. mengangkat sendiri, memberikan pangkat. Itu di zaman pendudukan Jepang. Kita bicara sudah masuk Sudah merdeka ya. masuk Ini merdeka. sekali bahwa sejarah kepolisian itu kan unik ya. Jadi beda dengan mungkin TNI yang memang lahir setelah Indonesia merdeka. Jadi kepolisian Polri itu merupakan kelanjutan dari zaman sebelumnya, sebelum pra merdeka Indonesia merdeka. Kenapa? Ini merupakan satu kontinuitas gitu ya, karena polisi di akhir, kita bicara sudah masa akhir pendudukan Jepang, kemudian Indonesia merdeka kan. Polisi itu kan tidak pernah dibubarkan. Salah satu-satunya alat keamanan yang tidak dibubarkan adalah polisi. Kenapa? Karena polisi ini menurut perjanjian Geneva bahwa dalam situasi perang polisi itu tidak boleh dibubarkan. Dalam situasi perang polisi. PMI seperti itu ya kan. Dalam perang kan polisi ini kan domainnya dalam masyarakat. Dalam situasi perang masyarakat itu kan butuh polisi juga kan. Bahwa ada persoalan-persoalan keamanan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi polisi tidak dibubarkan sehingga ketika Indonesia merdeka ini polisi Indonesia di era awal kemerdekaan itu merupakan kelanjutan dari polisi sebelumnya, dari zaman Hindia Belanda, kemudian dilanjutkan di zaman Jepang, dan Artinya pro kontra sekarang ini kedudukan polisi ada di bawah presiden, di bawah menteri, bahkan kepala daerah, itu sebenarnya secara historis pernah terjadi. Sudah terjadi dan itu semuanya punya referensi soal itu kan. Oke. Kita akan membahas lagi bagaimana polisi dan tarik-tarikan politik di Indonesia saat lagi tetap di Satu Meja The Forum. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak wacana Polri ditempatkan di bawah kementerian. Ia memilih dicopot jika wacana ini terjadi. Mengapa Kapolri menentang wacana ini secara terang-terangan?
Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Kapolri, saya menolak polisi di bawah kementerian. Pukul 8:30 malam ini di Kompas TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak wacana Polri ditempatkan di bawah kementerian. Ia memilih dicopot jika wacana ini terjadi. Mengapa Kapolri menentang wacana ini secara terang-terangan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Kapolri, saya menolak polisi di bawah kementerian. Pukul 8:30 malam ini di Kompas TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak wacana Polri ditempatkan di bawah kementerian. Ia memilih dicopot jika wacana ini terjadi. Mengapa Kapolri menentang wacana ini secara terang-terangan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Kapolri, saya menolak polisi di bawah kementerian. Pukul 8:30 malam ini di Kompas TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak wacana Polri ditempatkan di bawah kementerian. Ia memilih dicopot jika wacana ini terjadi. Mengapa Kapolri menentang wacana ini secara terang-terangan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Kapolri, saya menolak polisi di bawah kementerian. Pukul 8:30 malam ini di Kompas TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak wacana Polri ditempatkan di bawah kementerian. Ia memilih dicopot jika wacana ini terjadi. Mengapa Kapolri menentang wacana ini secara terang-terangan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Kapolri, saya menolak polisi di bawah kementerian. Pukul 8:30 malam ini di Kompas TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak wacana Polri ditempatkan di bawah kementerian. Ia memilih dicopot jika wacana ini terjadi. Mengapa Kapolri menentang wacana ini secara terang-terangan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Kapolri, saya menolak polisi di bawah kementerian. Pukul 8:30 malam ini di Kompas TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak wacana Polri ditempatkan di bawah kementerian. Ia memilih dicopot jika wacana ini terjadi. Mengapa Kapolri menentang wacana ini secara terang-terangan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Kapolri, saya menolak polisi di bawah kementerian. Pukul 8:30 malam ini di Kompas TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak wacana Polri ditempatkan di bawah kementerian. Ia memilih dicopot jika wacana ini terjadi. Mengapa Kapolri menentang wacana ini secara terang-terangan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Kapolri, saya menolak polisi di bawah kementerian. Pukul 8:30 malam ini di Kompas TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak wacana Polri ditempatkan di bawah kementerian. Ia memilih dicopot jika wacana ini terjadi. Mengapa Kapolri menentang wacana ini secara terang-terangan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Kapolri. Kami dari fraksi PDI Perjuangan mendukung Polri, pemilihan Kapolri itu melalui Komisi 3 DPR RI dan mendukung Polri tetap di bawah langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa kedudukan Polri berada di bawah Presiden langsung
dan tidak berbentuk kementerian yang dipimpin oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 7 TAP MPR nomor 7/MPR tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa disepakati? Masih di Satu Menjadi Forum, saya ke Gus Abduh. DPR serempak, seragam, mendukung. Makanya pertanyaan saya, ini janjian sama Pak Kapolri atau memang DPR mendengar? Nggak mungkin lah DPR nggak mendengar bahwa akan ada rekomendasi mengubah kedudukan polisi. Janjian sih enggak ya. Enggak janjian. Janjian sih enggak. Tapi kan ada indikasi-indikasi ada indikasi yang memang mencoba mendelegitimasi institusi Polri. Ya. Jadi kemarin itu kan akhirnya teman-teman jelas ini amanat reformasi. Ya kan? Oke. Amanat reformasi bahwa TAP MPR tahun 2000 nomor 7 itu memisahkan kepolisian itu dari ABRI. Karena itu kalaupun harus kembali lagi di bawah kementerian-kementerian, ya itu malah kemunduran bagi kita. Oleh karena itu kemarin penegasan bahwa DPR sepakat untuk Polri masih dalam bawah koordinasi Presiden langsung. Karena media merekam jelas sekali ya. Semua begitu Pak Kapolri menyampaikan penolakan 3 kali, semua tepuk tangan, menyala. Pak Habib pimpinan langsung. Jadi kita melihatnya, oh ini memang benar bahwa kepolisian itu dengan DPR itu memang mesra. Ini kemesraan yang, atau memang ada substansi yang mau dijelaskan? Nggak mesra juga kok. Nggak mesra? Setiap hari kok. Tadi barusan aja saya manggil Kapolres Sleman misalkan. Sama Kapolres, sama Kapolri. Kapolda juga sering. Oke. Kapolda sering. Misalkan fungsi pengawasan terus berjalan di DPR. Tiap hari kita mendengarkan keluhan-keluhan terkait lembaga penegakan hukum. Tapi soal kedudukan, harga mati di bawah Presiden. Kalau soal kedudukan bagi DPR maksud saya. Resiko try and error ini kan belum jelas berguna, bermanfaat atau malah kebalikan gitu loh. Oleh karena itu tadi kan sejarahnya juga sudah pernah juga di bawah Kemendagri kan. Apalagi kan menteri itu kan jabatan politis. Sangat politis. Menteri jabatan politis, karena itu polisi tidak boleh di bawah kementerian. Mas Bambang kan pernah menyebutkan bahwa, bahkan pernah mendorong lah bahwa sebaiknya di bawah kementerian, apalagi Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Betul. Apa sebenarnya substansi yang Anda ingin sampaikan? Meskipun sudah ada penolakan, ini nggak ada kaitannya dengan titik darah penghabisan, Mas. Betul. Ya, saya melihatnya gini, problem keamanan itu kan sangat luas, sama seperti yang disampaikan Ibu Dokter tadi. Sebegitu luasnya, jadi tidak bisa direduksi hanya menjadi problem kepolisian saja gitu loh. Dan selama ini dalam menjaga Kamtipmas kita mengakui kepolisian memang sudah bekerja keras ya, dan selama beberapa tahun ini keamanan kita kondusif seperti itu. Tapi kan tidak hanya itu saja. Kalau kita kemarin muncul Perpol 10 tahun 2025 yang kemudian menolak keputusan MK 114, diantaranya kan kawan-kawan kepolisian ini kan dalam Perpol itu ada beberapa lembaga yang diperintahkan oleh Kapolri melalui surat perintah Kapolri, dan itu tidak mencakup semua bidang keamanan gitu loh. Makanya kalaupun kemudian muncul Kementerian Keamanan ini yang mengatur itu semua, dan itu akan lebih enak. Kapolri cukup fokus di operasional kepolisiannya saja, tapi terkait dengan keamanan lainnya ada koordinator di situ gitu loh. Jadi ini tidak berarti munculnya Kementerian Keamanan Dalam Negeri itu kemudian membawai Kapolri, tidak demikian. Artinya bisa setara, saat situasi sekarang Anda melihat bahwa Kapolri tidak bisa fokus karena kan masih di bawah Presiden gitu.
Iya, Saya melihat itu. faktanya demikian gitu loh. Banyak hal ya, problem-problem keamanan, problem-problem kepolisian yang selama beberapa tahun ini terjadi. Salah satunya seperti itu. Bagaimana Kapolri, Polri ini dilibatkan dalam ketahanan pangan, dan kemudian MBG dan yang lain-lainnya. Sementara problem-problem penegakan hukum, ketahanan, keamanan, ini yang dikeluhkan oleh masyarakat seperti itu loh. Padahal harapan masyarakat, kemarin juga saya sampaikan juga, masyarakat itu sebenarnya nggak peduli kok. Mau dimasukkan di bawah menteri, di bawah presiden, tidak peduli. Yang penting Polri ini profesional di bidangnya seperti itu. Cuma problemnya kan selama beberapa tahun ini Polri belum profesional gitu loh, menurut kacamata masyarakat dan menurut keyakinan saya seperti itu. Artinya Polri belum profesional, belum baik, itu kan ada dua pendekatannya. Satu, ya kultural diubah, diperbaiki, tapi tidak usah ngotak-atik soal kedudukannya. Benar Mas Yogi. Cuma problemnya kan reformasi struktural, instrumental, kultural itu sudah digulirkan sejak sudah lama ya. Iya. Cuma problemnya kenapa kulturalnya tidak menuju ke perbaikan? Jangan-jangan soal struktur. Jangan-jangan struktural. Karena kebanyakan tadi kalau ngomong soal kepolisian di bawah menteri yang ditarik-tarik politik, di bawah presiden memang tidak bisa ditarik-tarik politik. Kan bisa saja seperti itu. Artinya ya kita harus mencari opsi-opsi lain untuk mendorong polisian yang lebih baik seperti itu. Opsinya apa? Kalau menurut TAP MPR, ya ada lembaga kepolisian nasional yang kemudian juga direduksi menjadi Kompolnas yang tidak berfungsi, yang seperti ini, hanya simbolis saja seperti itu. Bahkan kalau kemarin kita melihat pernyataan dari Ketua Komisi 3 secara substantif, Kompolnas itu bukan pengawas kepolisian. Ini kan ya, artinya ya benar kan, Kompolnas bubarkan saja kalau tidak bisa mengawasi kepolisian gitu loh. Artinya kembalikan ke TAP pasal 8 TAP 7 MPR tahun 2000 seperti itu. Ya, oke. Bu Ambar, Saya boleh nanggapi, Pak? Oh, boleh. Silakan. Mumpung ini ya. Ada dua yang saya ingin tanggapi. Yang nomor satu tadi dikatakan bahwa polisi menolak 114 MK. Ya. Ini perlu saya jelaskan ya. Makna daripada 11 MK itu, Pak, ternyata setelah kita pelajari itu tidak sama sekali tidak melarang, Pak, untuk polisi itu di luar, asalkan itu ada keterkaitan dengan tugas kepolisian. Jadi kemarin itu, Pak, putusan MK itu hanya menghilangkan yang terakhir kecuali dengan penugasan Kapolri. Tetapi kalau di luar itu masih ada sangkut pautnya, berarti polisi masih bisa di situ. Tapi kalau itu tidak sangkut pautnya, harus pensiun. Kira-kira dimaknanya begitu. Dan sekarang MK itu kan sudah dikuatkan lagi dengan 223. Dan kemudian dari 223 itu, maka berarti polisi waktu itu melakukan perpol itu karena waktu itu tidak jelas kepada lembaga-lembaga mana yang ini. Dan itu juga dia mengacu pada Undang-Undang Pertahanan yang kemarin itu disebutkan. Oleh karena itulah maka kemarin putusan DPR pun mengatakan bahwa perpol itu nanti akan dimasukkan di dalam undang-undang kepolisian yang belakangan ini supaya lebih tegas. Polisi itu masih boleh nggak ada di luar lembaga, tetapi kalau masih di dalam sangkut pautnya Pak itu boleh. Tapi kalau di luar berarti harus pensiun. Kira-kira itu, Pak, yang nomor satu gitu. Yang kedua mengenai masalah polisi tadi dibilang tidak profesional, ya gitu. Saya mengatakan begini ya, Pak. Yang tiga sekaligus dengan yang ketiga tadi unsur keamanan kan luas sekali gitu ya, Pak. Justru saya pandangannya berbalik kalau polisi, Pak. Tugas polisi itu sangat luas, Pak. Bu Ambar tadi mengatakan kan dulu ketika zaman Belanda dulu polisi di bawah Mendagri, kalau itu untuk hanya keamanan itu publik. Kemudian untuk masalah penegakan hukumnya di bawah jaksa sebagai pembantu jaksa kan gitu. Nah sekarang dengan adanya TAP MPR itu, Pak, kita dikasih di bidang polisi adalah alat negara yang bertugas di dalam keamanan dan ketertiban masyarakat, yang melayani dan menegakkan hukum. Itu luasnya segitu. Jadi justru sangat luas itulah maka polisi nggak bisa ditakon dalam satu kementerian yang kecil itu tadi. Itu ya. Nah, kemudian tadi dikatakan polisi kan tidak profesional. Sekarang kita lihat kan ya banyak bahkan diakui oleh Wakapolri bahwa polisi belum bisa. Ya memang ada kekurangan profesional ada, tapi kalau dikatakan tidak profesional tidak. Karena apa? Kita lihat, Pak. Ya, maksudnya mungkin tidak profesional dalam ukuran hanya citranya ya. Citranya polisi itu memang belum memenuhi harapan dari masyarakat lah.
Dan itu diakui oleh Wakapolri. Iya, saya mengakui itu. Makanya saya harus bilang ya, kalau memperbaiki yang kurang-kurang itu, apakah harus diganti strukturnya tadinya masih nggak jelas apalagi ini tadi. Kan hanya yang diperbaiki dalam kulturalnya kan gitu kan. Nah, kembali kepada masalah profesionalitas itu, Pak. Selama ini polisi di dalam bidang Kamtibmas bisa melaksanakan, buktinya apa? Pengamanan Lebaran sekarang makin baik. Kemudian setiap kejadian ditanggulangi, ada kecelakaan bisa ditanggulangi. Adapun ada yang masih sana sini masih tingkah lakunya ada yang melanggar, itu Dan memang itu harus diperbaiki. Bahkan itu lebih jauh lagi sempat ada dugaan 2024 keterlibatan polisi dalam pemenangan pemilu dan sebagainya. Kalau dengan Pak politik begini Pak, saya ngikuti polisi itu dulu sejak zaman Orde Baru dulu itu Pak. Saya dulu waktu patroli itu dulu suruh ikut kampanye Golkar waktu itu. Ketika zaman Bu Mega, polisi juga didekati oleh PDIP kan gitu kan. Jadi memang polisi itu dari dulu ditarik-tarik oleh kekuatan politik yang ada di situ. Bukankah untuk melawan itu dibutuhkan posisi dan tapi sudah ada Pak, sudah ketentuan kan ada. Polisi tidak boleh berpolitik praktis. Tidak menggunakan hak pakai. Aturannya ada itu Pak. Nah, dalam prakteknya kayak gitu. Itulah yang mestinya diperbaiki Pak. Jadi kan pengawasannya yang harus diperbaiki Pak gitu. Saya sependapat dari pengawasan Kompolnas. Bahkan saya dulu sejak tahun 2009 saya sudah mengusulkan Kompolnas itu harusnya diperbesar dalam undang-undang, bukan hanya dalam PP itu Pak. Itu makanya mudah-mudahan ini DPR nanti itu Kompolnas dimasukkan dalam undang-undang dan pengawasannya itu betul-betul kuat gitu Pak. Bisa dia mengkoreksi polisi yang nakal, di jewer gitu. Itu baru bisa polisi yang profesional. Kita akan dalami lagi ke Bu Ambar, namun kita akan jeda dulu setelah yang satu ini. Tetap bersama Setia Media Network. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak wacana Polri ditempatkan di bawah kementerian. Ia memilih dicopot jika wacana ini terjadi. Mengapa Kapolri menentang wacana ini secara terang-terangan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja, The Forum. Kapolri, saya menolak polisi di bawah kementerian. Pukul 8:30 malam ini di Kompas TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak wacana Polri ditempatkan di bawah kementerian. Ia memilih dicopot jika wacana ini terjadi. Mengapa Kapolri menentang wacana ini secara terang-terangan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja, The Forum. Kapolri, saya menolak polisi di bawah kementerian. Pukul 8:30 malam ini di Kompas TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak wacana Polri ditempatkan di bawah kementerian. Ia memilih dicopot jika wacana ini terjadi. Mengapa Kapolri menentang wacana ini secara terang-terangan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja, The Forum. Kapolri, saya menolak polisi di bawah kementerian. Pukul 8:30 malam ini di Kompas TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak wacana Polri ditempatkan di bawah kementerian. Ia memilih dicopot jika wacana ini terjadi. Mengapa Kapolri menentang wacana ini secara terang-terangan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja, The Forum. Kapolri, saya menolak polisi di bawah kementerian. Pukul 8:30 malam ini di Kompas TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak wacana Polri ditempatkan di bawah kementerian. Ia memilih dicopot jika wacana ini terjadi. Mengapa Kapolri menentang wacana ini secara terang-terangan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja, The Forum. Kapolri, saya menolak polisi di bawah kementerian. Pukul 8:30 malam ini di Kompas TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak wacana Polri ditempatkan di bawah kementerian. Ia memilih dicopot jika wacana ini terjadi. Mengapa Kapolri menentang wacana ini secara terang-terangan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja, The Forum. Kapolri, saya menolak polisi di bawah kementerian. Pukul 8:30 malam ini di
di Kompas TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak wacana Polri ditempatkan di bawah kementerian. Ia memilih dicopot jika wacana ini terjadi. Mengapa Kapolri menentang wacana ini secara terang-terangan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Kapolri, saya menolak polisi di bawah kementerian. Pukul 8:30 malam ini di Kompas TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak wacana Polri ditempatkan di bawah kementerian. Ia memilih dicopot jika wacana ini terjadi. Mengapa Kapolri menentang wacana ini secara terang-terangan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Kapolri, saya menolak polisi di bawah kementerian. Pukul 8:30 malam ini di Kompas TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak wacana Polri ditempatkan di bawah kementerian. Ia memilih dicopot jika wacana ini terjadi. Mengapa Kapolri menentang wacana ini secara terang-terangan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Kapolri, saya menolak polisi di bawah kementerian. Pukul 8:30 malam ini di Kompas TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak wacana Polri ditempatkan di bawah kementerian. Ia memilih dicopot jika wacana ini terjadi. Mengapa Kapolri menentang wacana ini secara terang-terangan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Kapolri, saya menolak polisi di bawah kementerian. Pukul 8:30 malam ini di Kompas TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak wacana Polri ditempatkan di bawah kementerian. Ia memilih dicopot jika wacana ini terjadi. Mengapa Kapolri menentang wacana ini secara terang-terangan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Kapolri, saya menolak polisi di bawah kementerian. Pukul 8:30 malam ini di Kompas TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak wacana Polri ditempatkan di bawah kementerian. Ia memilih dicopot jika wacana ini terjadi. Mengapa Kapolri menentang wacana ini secara terang-terangan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Kapolri, saya menolak polisi di bawah kementerian. Pukul 8:30 malam ini di Kompas TV. Kapolri Jenderal Listio. Masih di Satu Meja The Forum, saya akan lanjutkan dialog yang lumayan panas. Tadi terakhir saya ke Bu Ambar. Bu Ambar, kalau sejarah kepolisian yang sejauh yang saya tahu kan pernah juga mengalami penolakan, public distrust, terutama ketika peralihan dari masa Jepang ke Republik kan. Artinya secara kelembagaan pernah juga mengalami ini. Pernah juga ada persepsi publik bahwa polisi ini udah anteknya Jepang dan sebagainya. Kalau hari ini kan anteknya masing-masing rejim kira-kira gitu. Gimana Bu Ambar melihat? Apakah itu pernah nggak temuan sejarah bahwa kalau polisi berada di bawah langsung presiden itu membuat polisi itu menjadi over power, menjadi super body gitu. Super body? Jadi kembali ke pertanyaan yang awal tadi ya, Mas, ya, bahwa polisi itu pernah mengalami satu resistensi masyarakat gitu ya, pernah, penolakan. Ya, okay. Jadi di awal Republik yang tadi saya katakan bahwa kepolisian itu merupakan lanjutan daripada masa lalunya kan, masa zaman Belanda, Jepang, dan mereka adalah alat daripada masa pemerintahan penjajahan Belanda maupun Jepang. Sehingga ketika polisi itu ditetapkan polisi yang ada di masa zaman Jepang itu ditetapkan menjadi polisi Republik Indonesia. Ini masyarakat juga masih kolektif memorinya kan masih sangat kuat ya, bahwa tadinya merupakan mereka ini adalah alat Jepang yang membuat sengsara juga kan masyarakat. Nah kemudian jadi polisi dianggap antek penjajah. Ya itu tetap gitu. Stigma itu masih ada ketika zaman Republik, sehingga masyarakat melakukan satu penolakan, bahkan penolakan itu ke fisik ya. Jadi kalau
bertemu dengan polisi, rakyat ini yang punya senjata itu melakukan penembakan. Dulu ya Bu? Iya, ya ini ya artinya masa konteks sejarah. resistensi, konteks historicalnya ya, gitu. Tetapi distrust daripada publik kepada polisi ini juga segera bisa diatasi gitu. Bagaimana waktu itu? Sejarah itu bisa memberikan satu lesson gitu ya. Pada saat Sukanto Cokroatmojo itu kan Kapolri yang pertama ya. Nah itu dilantik Presiden Soekarno pada 29 September 1945 gitu kan, dalam status kedudukan kepolisian yang ada di bawah Kementerian Dalam Negeri tadi. Nah kemudian ini mengalami Pak Kanto ini yang mendapatkan amanah dari Bung Karno ketika dilantik adalah bentuk polisi nasional. Ini sangat sulit karena satu, pertama kedudukan tadi yang berada di bawah kementerian yang terbatas tadi karena operasional ada di bawah Kejaksaan Agung dan juga di daerah masing-masing pemerintah daerah itu membawahi polisinya masing-masing, itu yang pertama. Kemudian membangun satu trust tadi adalah Pak Kanto segera menyadari pentingnya merubah watak kepolisian. Mengubah watak. Ya, ada 3 hal. Satu, merubah struktur polisi negara. Kan tadinya di bawah berbagai kewenangan, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kejaksaan dan sebagainya. Mengubah ke struktur menjadi polisi nasional yang kemudian itu dijadikan satu momentum 1 Juli itu. Yang sampai sekarang kan diperingati. Dan saat itu langsung di bawah presiden. Di bawah waktu itu kan sistem pemerintahnya parlementer ya. Jadi di bawah Perdana Menteri. Perdana Menteri. Ya, jadi keluar penetapan presiden sih. Yang kedua nomor 11. Itu isinya dulu ya. Isinya bahwa kepolisian dikeluarkan dari lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan langsung berada di bawah tanggung jawab Perdana Menteri saat itu. Gitu ya. Poin yang kedua adalah bahwa PP ini, PP nomor 11 tahun 1946 yang diberlakukan 1 Juli 1946 itu ditandatangani oleh Presiden tanggal 25 Juni. Nah sejak itu kedudukan kepolisian itu adalah yang pertama kali merupakan kepolisian nasional yang memang itu menjadi amanah yang diwujudkan oleh Pak Kanto dari Presiden Soekarno. Dalam perjalanannya sampai sekarang? Iya, sampai sekarang tetap mengalami ada dinamika perubahan kedudukan juga. Dari pelajaran sejarah yang Ibu dalami, mana lebih baik sekarang? Di bawah presiden atau di bawah saya mendalami secara sejarah ya. Bahwa dulu pun persoalan kedudukan, dinamika tuntutan, kemudian ada kecenderungan, keinginan untuk polisi ada di bawah Kementerian Dalam Negeri atau juga membuat sebuah kementerian baru gitu kan. Itu sudah pernah ada tahun 50-an bahkan. Dan catatan sejarahnya mana yang lebih baik, polisi ketika berada di bawah kementerian atau di bawah? Kalau saya belajar dari sejarah, ketika seorang Sukanto memimpin kepolisian selama 14 tahun dengan kemandirian kepolisian yang pertama di bawah kepala pemerintahan kan, tergantung ini bentuk pemerintahannya seperti apa. Kalau pemerintahan parlementer kan di bawah Perdana Menteri, kemudian zaman Orde Lama kan di bawah presiden ya, dekret presiden kembali ke presiden. Ini kan ada satu kemandirian yang dimana Sukanto itu membawa kepolisian itu bisa 14 tahun loh, bisa bertahan dalam memimpin kepolisian di tengah perubahan politik yang luar biasa. Turbulensinya itu kan luar biasa. Tetapi seorang Sukanto itu bisa menjaga kepolisian terutama mengenai independensinya. Nah ini adalah bahkan Pak Sukanto mengundurkan diri ya ketika polisi di bawah ABRI ya, di bawah ABRI. Itu justru itu bentuk penolakan kan? Penolakan Sukanto. Itu artinya dari awal bahwa mimpi soal civilian police itu sudah ada dari awal Kapolri pertama kan? Itu justru yang sudah diwujudkan loh sama Pak Sukanto yang merubah watak tadi. Dan hari ini kita masih berdiskusi apakah civilian police itu sudah terbentuk atau belum, karena itu kan muncul. Itu sudah ditanamkan. Saya mau kita dengerin dulu pernyataan Kapolri yang menyebutkan bahwa kalau kepolisian berada di bawah kementerian itu sama dengan melemahkan presiden. Kita dengarkan dulu kutipan Kapolri yang disampaikan di Komisi 3 DPR. Saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden.
Arianto melemahkan presiden. Ya. Kalau menurut keyakinan saya, sepertinya pesan itu sampai ke presiden yang disampaikan. Nggak salah juga, karena saat ini Jenderal Listio berada di bawah presiden. Iya, beliau kan sebagai pembantunya presiden kan. Anytime bisa dipanggil, disuruh dan sebagainya itu kan. Makanya beliau kalau seandainya beliau tidak langsung bawah presiden, pasti bisa merasa dong, pasti akan mengurangi lah kebebasan, kecepatan presiden mengambil suatu tindakan gitu. Itulah yang mungkin ya penafsiran saya, itulah yang dianggap itu melemahkan presiden. Karena dengan adanya polisi di bawah langsung presiden itu, dia siap kan, tidak ada jalur komando yang dilewati kan, langsung begitu. Beda kalau itu di bawah kementerian kan, jadi ada step ke bawah lagi itu. Tapi bisa juga diartikan bahwa apa yang disampaikan oleh Kapolri di rapat kerja Komisi 3 atau ditambah tadi keterangan dari Gus Abduh bahwa ya mungkin ada indikasi salah satu rekomendasi dari tim reformasi bentukan presiden adalah mengubah kedudukan polisi di bawah kementerian, sehingga ada proposal gitu. Sebagai staf ahli Kapolri tentu sudah tahu suasana kebatinannya Pak Kapolri. Saya nggak sampai situ, Pak. Oke. Saya hanya melihat apa yang kenyataan yang terjadi ya, perintah apa yang disampaikan itu yang dikerjakan itu. Tapi kalau latar belakang daripada itu kemudian itu. Oke, kalau Pak Arianto sebagai staf Kapolri belum sampai ke sana, sebagai anggota DPR sudah sampai ke sana karena kemesraannya diwujudkan dalam tepuk tangan, dukungan, dan keputusan rapat kan kalau nggak salah. Bagi kita begini, ngapain sih ributin covernya, ngapain sih ributin cangkangnya gitu. Apa tuh maksudnya? Ya ngapain ributin positioningnya atau cangkang atau covernya gitu. Padahal culture dan strukturnya yang harus memang dibenahi gitu. Sekarang kan yang diributin itu. Sebenarnya bagi Gus Abduh, ketika polisi berada di bawah presiden dan atau di bawah kementerian, apa sih bedanya dalam konteks fungsi pengawasan DPR? Sebelum Pak Prabowo jadi presiden, saya kemarin lihat videonya. Gitu. Kalau Polri ini di bawah kementerian atau bukan di bawah presiden, ya logikanya beliau mengatakan ada layer-layer yang harus dilewati untuk langsung ke Kapolri misalkan. Ya benar, pasti akan jalur komandonya nggak direct. Lah ketika jalur komandonya nggak direct, ya ada miss dong nantinya gitu loh. Nah kita dari Komisi 3 memang paham betul perlu pembenahan semuanya. KUHP aja udah dari zaman dulu, baru kita kemarin selesai KUHP, UHAP. Nah di situ sebenarnya banyak poin yang memang mempersempit. Satu, kriminalisasi itu dapat dipersempit. Kenapa? Hak masyarakat jadi saksi harus ada advokat, ya kan? Satu, dua, ada body cam atau CCTV ketika pemeriksaan. Nah, itu yang memang kita persempit. Bahkan kalau saya jadi polisi penyitaan sekarang 2 hari harus tanggung jawab tuh. Kalau nggak berhubungan dari pidana bisa dibalikin tuh. Itu kan bentuk untuk mempersempit abuse of power dari aparat penegak hukum. Nah, tolonglah kasih kesempatan kita untuk membenahi itu benar-benar dari kultur. Jangan, misalkan ada statement begini, himbauan kepada teman-teman polisi jangan menampakkan gaya hedon. Nah, itu saya nggak setuju. Kenapa? Ya kalau cuma tampak luarnya doang yang dibenahin, kalau bahasa gaul jakselnya sumaker, sukih maca ere. Lah, padahal sebenarnya lebih substansi. Iya. Saya tahu Mas Bambang mau memberikan perspektif yang berbeda, tetapi jawabannya setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Satu Meja The Forum. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak wacana Polri ditempatkan di bawah kementerian. Ia memilih dicopot jika wacana ini terjadi. Mengapa Kapolri menentang wacana ini secara terang-terangan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Kapolri, saya menolak polisi di bawah kementerian. Pukul 8:30 malam ini di Kompas TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak wacana Polri ditempatkan di bawah kementerian. Ia memilih dicopot jika wacana ini terjadi.
Mengapa Kapolri menentang wacana ini secara terang-terangan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Kapolri, saya menolak polisi di bawah kementerian. Pukul 8:30 malam ini di Kompas TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak wacana Polri ditempatkan di bawah kementerian. Ia memilih dicopot jika wacana ini terjadi. Mengapa Kapolri menentang wacana ini secara terang-terangan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Kapolri, saya menolak polisi di bawah kementerian. Pukul 8:30 malam ini di Kompas TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak wacana Polri ditempatkan di bawah kementerian. Ia memilih dicopot jika wacana ini terjadi. Mengapa Kapolri menentang wacana ini secara terang-terangan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Kapolri, saya menolak polisi di bawah kementerian. Pukul 8:30 malam ini di Kompas TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak wacana Polri ditempatkan di bawah kementerian. Ia memilih dicopot jika wacana ini terjadi. Mengapa Kapolri menentang wacana ini secara terang-terangan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Kapolri, saya menolak polisi di bawah kementerian. Pukul 8:30 malam ini di Kompas TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak wacana Polri ditempatkan di bawah kementerian. Ia memilih dicopot jika wacana ini terjadi. Mengapa Kapolri menentang wacana ini secara terang-terangan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Kapolri, saya menolak polisi di bawah kementerian. Pukul 8:30 malam ini di Kompas TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak wacana Polri ditempatkan di bawah kementerian. Ia memilih dicopot jika wacana ini terjadi. Mengapa Kapolri menentang wacana ini secara terang-terangan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Kapolri, saya menolak polisi di bawah kementerian. Pukul 8:30 malam ini di Kompas TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak wacana Polri ditempatkan di bawah kementerian. Ia memilih dicopot jika wacana ini terjadi. Mengapa Kapolri menentang wacana ini secara terang-terangan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Kapolri, saya menolak polisi di bawah kementerian. Pukul 8:30 malam ini di Kompas TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak wacana Polri ditempatkan di bawah kementerian. Ia memilih dicopot jika wacana ini terjadi. Mengapa Kapolri menentang wacana ini secara terang-terangan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Masih di Satu Meja The Forum, saya akan lanjutkan. Mas Bambang tadi memberikan perspektif yang berbeda soal yang apa disampaikan Gus Abduh, bahwa ini sebetulnya kedudukannya nggak usah diotak-atik lah. Ini kan justru untuk kepentingan polisi sendiri, kenapa langsung di bawah presiden supaya nggak ada rantai dan sebagainya. Anda lihat? Seperti yang menggarisbawahi yang disampaikan oleh Kapolri tadi ya, bahwa kalau Polri ini tidak di bawah presiden, ini akan melemahkan presiden, seperti itu. Problemnya gini, dalam kacamata politik, presiden ini kan sebagai kepala negara, juga kepala pemerintah, juga satu lagi sebagai rejim penguasa, seperti itu. Ini presiden yang mana ini? Pertanyaannya seperti itu. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar, tentu Polri sebagai alat negara Atau alat kekuasaan? Itu pertanyaannya tadi ya. Sebagai alat negara harus tunduk kepada kepala negara, kan seperti itu. Ini permasalahannya mindset kepolisian ini masih mengarah kemana, kan pertanyaannya seperti itu. Ini yang harus dicarikan solusi. Jangan sampai
Polri ini ditarik-tarik menjadi alat kekuasaan kan seperti itu. Ya ini yang menjadi problem juga di masyarakat gitu loh. Kalau Polri ditarik-tarik dalam politik kekuasaan, ya demokrasi kita habis lah. Dan tadi Pak Arianto mengakui juga bahwa polisi dari mulai presiden ke presiden selalu ditarik-tarik kan, Pak Arianto. Hari ini gimana? Apakah solusinya supaya nggak ditarik-tarik, menarik diri atau? Begini Pak, itu kan dalam praktek. Dalam praktek itu begitu. Tapi secara teorinya kan polisi kan nggak boleh sudah. Ya. Ada larangan kan gitu kan. Tapi nah sekarang ya Pak, menurut saya jangan salahkan Pak polisinya yang bisa ditarik-tarik. Yang mengawasi itu mestinya DPR maksudnya? Ya siapapun di negara ini yang mengawasi, kenapa kok bisa kayak gitu? Tertuduh. Itu. Pak Arianto bilang bahwa yang mengawasi bagaimana? Jangan-jangan yang mengawasi juga yang ikut narik-narik Maksud gitu. saya bukan ini. Sudah ada kita dilarang untuk itu. Ya. Kemudian ada pelanggaran di lapangan kan itu. Kan kalau itu mestinya kan dipanis kan. Kesalahan gitu. Risikonya Kan bisa ada 3 faktor gitu, dari yang memberikan perintah, dari yang memang menjalani fungsinya, which is itu polisi sendiri, atau mungkin dari yang maksud saya bukan mengawasi. gini Pak, saya bukan menyalahkan pengawasannya. Oke. Maksudnya adalah kalau ada pelanggaran seperti itu tuh, harusnya ada mekanismenya Pak. Mekanisme bagaimana gitu, misalnya ditetapkan risikonya dia langsung copot dari ini misalnya gitu ya. Ketegasan aturan. Ketegasan aturannya harusnya ada. Oh ini yang gitu. Pak Arianto belum lihat. Yang harusnya ada gitu. Itulah yang saya bilang tadi ya. Bukan kerangkanya yang diobok-obok, tapi hanya pengawasannya yang ditingkatkan. Mekanisme pengawasan itu. Bahkan kemarin Pak ya Pak DPR yang menyarankan tambah itu undang-undang kepolisian besok itu bab pengawasan polisi Pak, eksternal dan internal. Kompolnas eksternal dikuatkan, internal itu semua harus Pengawasannya diperketat. Itu Pak. Dan aturannya Itu maksud saya. diperketat. Tapi kedudukannya dengan otak-atik. Kalau dari DPR, Kalau DPR sepakat sekali pengawasannya diperketat. pengawasan diperketat. Oke. Wasidiknya, propamnya, itu yang lagi kita lakukan pelan-pelan. Ya, balik lagi, KUHP selesai nih, KUHP selesai. Kita harus bebenahnya berurutan, jangan langsung dari sini dipindahin ke sini gitu loh. Yang muncul kan itu. Kenapa yang diributkan selalu permukaannya, padahal permasalahannya di bawah sampai ke tengah dan ke atas gitu loh. Kita sepakat pengawasannya diperketat untuk kebaikan kepolisian, tapi juga kita harus ingatkan bahwa partai politik juga jangan suka narik-narik kepolisian. Penting kan itu? Loh, itu bisa jelas kalau pengawasan semua kan multi partai di DPR. Iya. Kita DPR multi partai, tapi ketika memang di bawah kementerian, ya berarti jabatan menteri ini kan jabatan politis. Oh, lebih gampang diinjak diintervensi sama teman-teman DPR gitu maksudnya. Bukan teman DPR. Oh, enggak, ini kan contoh. Lebih gampang diintervensi ke politik gitu. Oke. Saya Bu Ambar, pelajaran apa yang bisa ditarik dari, karena gini, muncul wacana berada di bawah kementerian atau presiden itu bukan tanpa sebab. Pasti masyarakat, civil society, semua pihak juga melihat ada fenomena-fenomena yang terjadi di kepolisian. Sebagian besar diakuin oleh kepolisian bahwa perlu ada pembenahan. Tapi dari perspektif sejarah apa yang bisa dipelajari, dan Bu Ambar boleh mengatakan bahwa oke, ini kira-kira rumusan yang terbaik lah. Ya, baik. Ada good lesson ya dari sejarah, terutama yang tadi kita salah satu case adalah kepemimpinan zaman Pak Sukanto yang 14 tahun. Ini kan cukup worth it ya untuk jadi satu pembelajaran dan tetap aktual sih sampai sekarang. Bagaimana kepemimpinan itu menjaga polisi secara profesional dalam pengertian tetap on the track terhadap fungsi dan tugasnya, satu. Kemudian menjaga independensinya. Dan itu bisa dilakukan oleh seorang Sukanto di tengah pergolakan politik yang luar biasa. Tapi Pak Kanto tetap bisa diterima oleh pimpinan pemerintahan dalam aliran apapun kan gitu ya. Yang kedua menurut saya adalah goodwill dari pemerintah. Jadi goodwill dari pemerintah. Ya, Presiden atau Perdana Menteri saat itu saya belajar dari sejarah Pak Kanto ini adalah Pak Kanto sendiri jalan dengan komitmennya kan juga masih timpang ya kalau tidak dikuatkan oleh kepala pemerintah yang waktu itu adalah Perdana Menteri dan juga pada saat presidensial adalah presiden, itu mendukung bagaimana kepolisian itu semakin menyempurnakan organisasinya untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya. Karena pemerintah saat itu, siapapun saat itu yang memerintah, menyadari, aware pentingnya kepolisian itu menjaga stabilitas dan juga menjaga masyarakat kan. Artinya bahwa kalau polisi itu sampai chaos dan tidak mendapat perhatian untuk
polisi itu dikembangkan secara positif ya sebagai satu kekuatan di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, ini kan juga akan terjadi chaos lah ya. Oke, jadi secara historis ada dua, satu figur kuat dari pimpinan itu, leadership. Pak Sukatif leadership, yang kedua adalah political will dari pemerintah dari untuk kepala pemerintah. Kita ingin polisi terus bagus karena bagaimanapun kita butuhkan lembaga kepolisian yang kredibel. Terima kasih Mas Bambang, terima kasih Bu Ambar, terima kasih Gus Abduh, Pak Arianto, terima kasih atas diskusinya. Munculnya wacana perubahan kedudukan Polri tentu bukan tanpa sebab. Momentum ini harus disikapi sebagai evaluasi menyeluruh kinerja dan komitmen kepolisian dalam menjalankan amanat undang-undang dan kejujuran mengayomi masyarakat. Soal kedudukan Polri pada akhirnya ada di tangan Presiden yang bertanggung jawab atas baik atau buruknya Kepolisian Republik Indonesia. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Terima kasih. Selamat malam.